Kan mulai dari satu pengalaman praktis Bapak dan Ibu. Tahun ini, ya, tahun ini saya, ini yang lalu sempat saya ceritakan ke Ibu dan Bapak. Tahun ini saya akan melakukan satu penelitian bersama dengan tim saya begitu ya, yang saya beri judul pengembangan sistem informasi dan juga pembelajaran kreatif berbasis web. Karena ini kami sedang mendampingi sekolah-sekolah Kristen yang ada di Jawa Tengah DIY, jadi dalam rangka untuk rebranding Bapak dan Ibu. Jadi artinya dalam kondisi sekarang, sekolah-sekolah Kristen itu mengalami satu masalah yang cukup krodit begitu ya. Banyak sekolah Kristen yang tutup. Kemarin kami rapat di MPK begitu, ada ketemu teman kita juga di MPK di UPH sana, kemarin tempatnya ketemu waktu bicara tentang masalah sekolah Kristen. Dan ini saya sedang mendampingi di Kota Solo. Ya, berharap nanti Mas Gibran bisa bantu kita gitu ya. Jadi ini yang saya lakukan begitu. Dan berdasarkan apa yang akan saya lakukan ini, kemudian saya mencoba untuk melihat berdasarkan judul yang akan saya lakukan, kita bisa memotret Bapak dan Ibu. Kita bisa memotret penelitian ini masuk ke jenis yang mana begitu. Jadi nanti setiap judul yang kita rumuskan berdasarkan masalah yang kita angkat, itu pasti akan mencerminkan apa yang akan kita lakukan dan pasti akan terlihat jenisnya apa begitu. Ya, kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu, karena ini ada kata pengembangan begitu ya, berarti ini sudah sangat terlihat begitu ya, bahwa apa yang saya lakukan pasti masuk ke dalam ya R&D. Tapi yang terpenting adalah alasan dari mengapa ini masuk ke kategori R&D-nya. Nah, ini ada di bagian ini Bapak dan Ibu. Nah, ini yang nanti Bapak dan Ibu kalau fokusnya nanti akan ke R&D, Bapak dan Ibu harus mampu untuk memberikan satu alasan yang cukup kuat begitu. Kenapa masuknya di R&D begitu? Ya, kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu, dari proses yang nanti akan saya lakukan, maka saya akan menghasilkan dua hal. Ya, menghasilkan itu sudah kata kunci ya. Menghasilkan sesuatu bisa benar-benar baru atau sesuatu yang kita naikkan level kegunaannya atau nilainya. Nilai gunanya semakin meningkat. Nah, dari kata ini, kata menghasilkan itu sudah menjadi kunci. Oh, bahwa ini betul R&D. Apa yang dihasilkan? Sebuah produk. Ya, produknya apa? Sebuah sistem informasi dan juga sistem pembelajaran kreatif berbasis web. Dua hal itu. Berarti ini sudah menjadi satu alasan yang kuat, jelas apa yang akan dihasilkan. Sebuah sistem informasi berbasis web dan sebuah sistem pembelajaran kreatif juga basisnya web. Nah, dari sini sudah mulai nampak bahwa itu betul-betul memenuhi ciri khas dari R&D. Ada sesuatu yang dihasilkan. Bahwa kan di sini yang dihasilkan tidak hanya satu, tetapi ada dua hal yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, nah ini luaran tambahannya begitu. Kalau ini berupa sistem, sistem itu tidak akan jalan kalau tidak ada manual book-nya. Kalau bahasanya ya, ada manual book-nya. Kalau dalam konteks ini namanya panduan. Dan juga nanti karena ada panduan, ada sistem biasanya bisa muncul ke hak ciptanya. Jadi nanti biasanya ini menjadi satu include begitu. MAP kemarin menghasilkan banyak hak cipta terkait dengan produk-produk yang dihasilkan. Ingat yang saya pesan lalu ya, jangan hanya satu tujuan saja. Pikirkan hal-hal yang lain supaya ada banyak manfaatnya nanti. Nah, harapannya nanti juga sampai ke publikasi jurnal. Gitu. Jadi dari sini alasan kenapa topik yang saya angkat tadi masuk ke R&D dari alasan-alasan ini. Nah, sekarang kalau sudah ketahuan begitu ya, sudah ketahuan tentang bahwa ini masuknya ke R&D. Sekarang kita ingat lagi, R&D. R&D nanti ada dua hal yang penting. Ada dua hal penting begitu dalam proses melakukan penelitian itu begitu ya. Kita ingat kembali, ada dua hal di sini ya. R dan D-nya itu ya, R&D-nya itu adalah dua aktivitas yang harus dilakukan dalam proses penelitian itu. Jadi riset awal ini dilakukan dalam rangka untuk memotret. Nanti akan saya jelaskan lebih luas di
Slide berikutnya begitu. Ini hanya saya ingatkan kembali bahwa nanti kalau yang mau R&D berarti harus ada riset awalnya dulu. Gitu. Ya, dingin-dingin mulai ngantuk ini ya. Ya, jadi harus ada riset awal yang dipakai untuk memotret kondisi, begitu ya. Kemudian apa yang dibutuhkan dan apa yang sudah ada, sehingga menjadi pedoman untuk apa yang harus saya buat. Gitu. Kemudian yang bagian keduanya, ya, development-nya itu ya, jadi pengembangannya. Jadi ada riset awalnya, kemudian ketemu begitu ya, yang dibutuhkan apa begitu, baru dilakukan proses pengembangannya. Intinya seperti itu, dua hal utama di dalam R&D itu begitu. Nah, kemudian ini bagian yang penting untuk kita gitu. Kalau kita udah tahu ini masuk R&D, kemudian alasannya tadi sudah jelas begitu, bagian yang berikutnya kemudian kita menentukan. Kalau ini R&D, berarti nanti proses pelaksanaannya harus seperti apa? Dari dua hal tadi, ada riset dan development-nya tadi harus seperti apa begitu. Sehingga nanti semua aktivitas yang kita lakukan betul-betul memenuhi syarat itu. Nah, cara yang saya lakukan biasanya Ibu Bapak, saya akan melihat pemetaannya ya, mulai melihat jenisnya, kemudian model yang akan saya gunakan, kemudian saya akan mencoba melihat model yang paling sesuai dengan apa yang akan saya kerjakan itu yang mana begitu ya. Karena ini sudah jelas begitu ya, pasti nanti di dalam bab 3 kita, di metode penelitian itu pasti akan muncul jenis penelitiannya apa, R&D. R&D yang digunakan nanti modelnya siapa. Pasti nanti akan juga ditanya. Secara umum, ini memang induknya Bapak dan Ibu. Induk R&D itu ada di Bock and Gall itu yang pertama kali memang mencetuskan. Dulu ada satu lagi yang lebih tua lagi namanya Plum, seingat saya Plum. Plum baru ke Bock and Gall ini begitu. Ini yang secara umum digunakan. Kemudian oleh Sukma Dinata ya tahun 2008 yang lalu begitu, kemudian dari 10 tahapan pengembangan yang disampaikan oleh Bock and Gall ini kemudian disederhanakan atau dimampatkan begitu ya dalam 3 aktivitas penting begitu. Ya, mulai dari studi pendahuluannya tadi, pengembangan produk dan pengujian. Ini sama R-nya tadi, ada risetnya di sana begitu. Model yang lain banyak Bapak dan Ibu, tergantung nanti apa yang akan kita kembangkan. Ada Azure, ada AD, ada 4D gitu. Nah, sehingga nanti kita akan mengacu pada aktivitas-aktivitas dari jenis dan desain yang kita pilih atau model pengembangan yang kita pilih sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Dan berharap memang kemarin ada sesuatu yang dihasilkan begitu ya. Proposal utamanya tetap R&D ya Bu Sofia ya. Karena wajib R&D karena memang harapannya ada sesuatu yang berdampak yang dihasilkan. Apalagi nanti teman-teman di Papua, harapannya besar nanti MAP memberikan warna di sana itu Bapak. Dan kemarin ada beberapa ide yang sebenarnya kita bisa bantu untuk lakukan itu begitu ya, dan kita dampingi dan saya yakin itu bisa terwujud begitu. Jadi ini yang pertama. Kemudian bagian yang kedua tadi sudah ya, ini 10 langkah tadi yang lalu pas bahas R&D saya sudah bahas begitu. Kemudian kita akan mencoba melihat dari 2 hal yang kita lakukan tadi, mulai dari riset dan pengembangannya tadi ya, atau penelitian awal dan pengembangan produknya, kita akan lihat bagian per bagian gitu. Bagian per bagian. Ya. Yang pertama, itu pasti dari kedua kegiatan ini akan menghasilkan data dan hasilnya masing-masing. Riset awal mesti ada datanya. Kalau ada datanya mesti ada tekniknya. Kalau ada tekniknya, ada datanya, mesti ada teknik analisisnya. Nah, sehingga nanti kita lihat satu persatu sehingga itu menjadi satu langkah aktivitas yang nanti betul-betul kita bisa petakan. Ini masuk yang risetnya atau masuk yang pengembangannya. Nah, sehingga nanti akan dipilah-pilah ke sana. Nah, karena datanya masing-masing, maka logika berpikirnya begitu Bapak dan Ibu. Datanya mesti beda-beda sesuai kegiatannya, maka butuh teknik dan instrumen pengumpul data yang berbeda juga. Karena intinya dalam penelitian itu kan memotret data kan ya, memotret datanya dapat begitu, dan potret data itu mesti ada caranya. Cara, misalkan saya mau wawancara Mbak Septi gitu ya, Mbak Septi bisa nyanyi, bisa enggak saya lihat wajahnya? Oh ini pinter nyanyi, bisa enggak? Bisa enggak kalau saya lihat wajahnya Mbak Septi terus saya ngomong, oh Mbak Septi ini pinter nyanyi? Tidak. Ya minimal saya tahu asalnya dari mana gitu ya. Kalau data dari timur gitu mesti
Ya, marah aja udah merdu gitu ya. Jadi kita tidak bisa melihat saja kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa oh ini bisa ini. Perlu teknik tertentu. Observasi kan ya, dilihat. Bisa enggak? Suruh praktek. Nah, nggak bisa kalau pinter nyanyi enggak suruh praktek, kan suaranya cemplang atau gimana kan enggak tahu ya. Jadi harus diobservasi dan harus praktek menyanyi. Tekniknya pasti berbeda. Instrumennya juga berbeda. Instrumen ngajar dipakai untuk menilai instrumen nyanyi kan enggak mungkin. Ya, jadi sama-sama observasi di lapangan atau di satu aktivitas, beda hal pasti beda instrumennya. Sama-sama observasi begitu. Nah, ini pasti akan berdampak ke teknik dan instrumennya begitu Ibu Bapak. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Bagian yang pertama, ya. Bagian yang pertama ini menjadi satu data yang sangat penting karena ini nanti akan memberikan potret awal. Potret awal. Nah, kadang-kadang ini kelemahan yang terjadi. Kelemahan yang terjadi itu begini Ibu Bapak. Jadi, kita udah yakin tuh, ya. Sudah yakin akan membuat sesuatu dan yakin betul bahwa apa yang dibuat itu luar biasa. Nah, tanpa analisis awal dulu. Ternyata ada yang lebih hebat dari itu gitu. Nah, kadang-kadang kan karena kita maaf ya, kadang-kadang kita kurang baca, kurang informasi, kurang melihat keluar, akhirnya kita menganggap apa yang kita buat itu seakan-akan wow gitu ya. Nah, ternyata setelah dilakukan, wow, tinggalan ini ya. Kalau bahasa Jawa itu jadul gitu ya. Jadul gitu ya. Nah, ini makanya perlu dilakukan potret awal. Dari potret awal itu maka akan muncul yang namanya kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kemudian mampu memotret desain yang sudah apa itu seperti apa. Jadi desain yang sudah ada, ya itu seperti apa? Kalau ada bolongnya, bolongnya ada di mana? Ya, bolongnya ada di mana? Itu akan kelihatan dari potret awal ini. Untuk apa? Nah, ini untuk dijadikan sebagai acuan, Ibu Bapak. Acuan untuk menentukan desain baru yang lebih efektif dan berdampak. Nah, disinilah yang disebut sebagai apa? Ciri khasnya R&D, salah satunya apa? Yang dulu pernah saya jelaskan. Harus ada apa ya? Nah, ada kebaruannya, mantap. Ya, bahasa kerennya adalah novelty-nya. Nah, novelty itu bisa muncul, orang bisa membandingkan, oh ini lebih baik kan mesti ada yang dahulu dulu. Kalau kita tidak punya yang dahulu, gimana kita membandingkan dan bilang ada kebaruannya? Pasti ada pembandingnya. Makanya kemarin di R&D itu mesti ada analisis dan evaluasi. Analisis data yang sudah ada, kemudian dievaluasi, baru muncul hal yang baru yang kita akan berikan. Oke, sampai di sini aman? Aman ya? Aman mantuk-mantuk bablas ngantuk. Ya. Nanti materinya saya berikan begitu ya. Saya berikan dan ini bahkan saya rekam. Kan kelihatan di sana ya. Nah, ini masuk di Zoom. Nah, ini saya pakai ini juga. Philip nonton di sana. Atau Philip suruh ikut aja situ ya. Supaya Philip di sana bisa sambil nonton kita gitu ya. Jadi meskipun kita bersama-sama, biasanya saya tetap dokumentasikan supaya kalau lupa begitu kan ya. Kadang-kadang lupa dilihat lagi untuk mendengarkan suara saya yang merdu ya. Iya. Oke, sampai di sini aman ya. Supaya kita bisa menentukan desain baru yang lebih efektif dan akhirnya berdampak. Jadi ini tujuannya, bagian yang pertama. Kemudian pasti kita butuh sesuatu untuk bisa motret ke sana. Nah, ini yang diperlukan. Jadi untuk mendapatkan potret awal, untuk melihat kebutuhan dan desain yang sudah ada dan apa yang bisa kita buat begitu, maka kita perlu cara, ya, perlu cara memotret itu. Ya, kamera HP berbeda dengan kamera apa digital lainnya, apalagi yang analog gitu, yang tambah susah gitu. Beda pasti. Ya, HP mau di sambil lari klak 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 bisa ya. Jadi kalau kamera yang lain pasti beda, sama-sama ngambil foto kan ya, pasti beda. Nah, ini apa yang digunakan untuk memotret itu? Ya kita perlu observasi, pasti itu. Pasti melihat bagaimana suasananya, bagaimana situasinya. Kita perlu potret ke sana. Observasi, ya. Kemudian juga perlu wawancara. Kenapa tidak observasi saja? Gimana, Ibu Bapak? Hmm? Nah, ada tidak kuat atau yang disebut dengan triangulasi.
Karena ini datanya nanti kualitatif, teman-teman. Kualitatif itu yang bisa ngontrol ya dengan sumber yang lain untuk data yang sama. Ya, sehingga ada triangulasi ke sana. Nah, kemudian ada juga angket. Nah, angket ini nanti juga bisa angket yang sifatnya terbuka, ada angket yang sifatnya tertutup. Nanti datanya ada kuantitatif juga karena berupa skor-skor begitu ya. Kemudian ada yang kualitatif karena itu berupa deskripsi ungkapan dari setiap individu begitu. Jadi paling tidak ada 3 ini begitu. Apakah karena 3 ini kemudian namanya triangulasi gitu ya. Kalau triangulasi itu lebih ke teknik ya. Teknik bagaimana menjamin bahwa data yang terkumpul itu valid, dipotret dari beberapa sumber untuk data yang sama. Jadi mau 2 pun sebenarnya juga sama triangulasi. Tetapi saran saya ya 3 ini kadang-kadang dalam situasi ya, namanya objeknya kan manusia ya, kadang mikirin utang gitu ya, maaf ya. Udah mak-mak gitu ya, belum masak lagi gitu ya, belum lagi ke sana. Nah, kadang-kadang sangat-sangat subjektif kadang-kadang gitu ya, sehingga ini perlu ditriangulasi gitu. Oke, kemudian dari 3 teknik ini maka akan memunculkan atau melahirkan kebutuhan instrumen. Kalau teknik itu caranya, ya. Kalau instrumen itu alatnya untuk mendapatkan data itu. Sehingga saya selalu memasukkan ini dalam satu dalam satu kolom begitu ya, untuk memudahkan. Bahwa ada teknik mesti ada instrumen. Nah, kalau tekniknya 3, ya minimal 3. Minimal. Lebih dari itu bisa jadi. Bisa jadi. Kurang korupsi nanti ya. Jadi instrumennya lebih dari itu boleh, tapi jangan dikurangi nanti karena ini butuh sendiri. Karena wawancara dengan angket berbeda, tekniknya beda, pasti instrumennya beda. Jadi minimal sama. Lebih dari itu oke, gitu ya. Misalkan angketnya dipecah jadi 2 juga bisa. Gitu. Jadi wawancaranya nanti bisa wawancara yang kelompok, bisa jadi wawancara. Ya kan bicara teknik kan ya. Ini metodenya, tekniknya itu cara yang lebih spesifik lagi. Mau wawancara bareng-bareng kayak gini atau personal. Kadang-kadang kalau bareng itu kan biasa ya, kan frekuensinya itu kan terlalu sama gitu ya, bilang ya semua ya gitu. Jadi resonansinya luar biasa karena frekuensinya sama kan ya. Itu yang terjadi ya, sehingga nanti perlu dipecah dalam proses wawancara yang lebih kecil lagi, dalam skala kecil. Oke, aman ya. Teknik pasti melahirkan instrumen supaya datanya cocok begitu. Nah, kemudian bagian yang kedua, ini pada saat kita pengembangan produknya. Nah, ingat Ibu Bapak, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, R&D itu paling tidak harus memenuhi 3 syarat ini. 3 syarat ini. Syarat itu, yang pertama valid, yang kedua praktis, yang ketiga harus efektif. Valid kenapa? Sesuatu yang baru itu harus mendapatkan penilaian secara pasti oleh seorang ahli di bidang itu. Jangan sampai nanti digunakan tapi siapa yang nilai? Oh, saya sendiri loh. Kadang-kadang orang bilang, oh saya ahlinya juga. Belum tentu gitu ya. Biasa orang jualan itu kan mesti ya kecap nomor 1 pasti ya. Yang terbaik. Itu enggak bisa, harus eksternal gitu ya. Jadi expertnya ya harus dari eksternal expert gitu. Enggak bisa kita menilai sendiri gitu. Kita menilai sendiri dalam konteks akan dinilaikan keluar itu boleh. Tapi kalau itu menjadi acuan mengatakan oh, ini sudah valid, enggak bisa. Tidak sah dalam sebuah aktivitas penelitian jika itu tidak dilakukan penilaian secara eksternal begitu, yang dilakukan oleh pakarnya betul begitu. Jadi itu valid. Sehingga pada saat apa yang kita buat itu kemudian dinilai oleh pakar dan menunjukkan hasil yang memang sesuai begitu ya, yang biasa dikatakan sebagai valid begitu ya, mengukur apa yang harusnya diukur dan sesuai dengan tujuan yang sudah dirumuskan begitu, maka bagian yang kedua, nah kadang-kadang sudah dinilai ahli begitu ya, tapi tidak user friendly gitu ya. Jadi meh dipakai ki carane piye ya? Tombolnya wangele gitu kan ya. Nah, itu biasanya perlu diuji dalam konteks yang terbatas seperti ini. Gitu. Nah, itulah namanya uji kepraktisan. Uji praktis itu pada saat sesuatu yang kita hasilkan itu dalam skala kecil, itu udah bisa digunakan gitu.
Jadi orang tidak bertanya lagi gitu. Ini caranya gimana? Ini caranya gimana? Jadi orang sudah mulai secara cepat gitu ya, melihat itu udah langsung bisa gitu ya. Nah, ini biasanya dalam skala yang terbatas, 5-8 orang begitu untuk melihat kepraktisannya. Kemudian yang terakhir, ini uji efektivitas begitu ya. Ini skala yang lebih luas karena dari rasa praktis, maka dalam satu sekolah itu kemudian dicobakan. Kayak kemarin tentang literasi dan numerasi yuk ya. Bisa jadi sudah dilihat praktis bisa digunakan satu sekolah gimana. Oke, bisa dilihat dari beberapa latar belakang. Kalau kita di SMA mesti kan ada yang IPA, ada IPS, ada bahasa, masih juga begitukah atau sudah beda lagi nih? Kalau di SMA. Masih ya, masih seperti itu. Kan bisa jadi ya, orang-orang MIPA seperti apa, IPS kan beda lagi ya. Nah, itu kalau memang bisa menggunakan semuanya dan memberikan dampak yang bagus, ada perubahan dari keadaan awal sampai dengan keadaan akhir, maka baru bisa dikatakan itu efektif. Gitu. Mau dilihat lagi secara luas boleh gitu ya, tapi lulusnya 4 tahun. Ya kan? Boleh enggak? Boleh. Ya. Jadi minimal paling tidak di dalam satu sekolah atau dalam satu gugus gitu boleh Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya satu kelas saja gurunya satu gitu kan enggak bisa. Satu sekolah kan beragam ya, apalagi satu gugus itu toh. Bagus banget gitu. Jadi ini ya, Ibu Bapak. Jadi syaratnya 3 ini. Nah, kalau syaratnya 3 ini, berarti kan masing-masing harus ada instrumennya. Ada teknik dan instrumennya. Nah, kita lihat sekarang. Jadi untuk menguji 3 syarat ini, Ibu Bapak, ini ada teknik yang dibutuhkan. Teknik yang pertama untuk menguji kevalitan itu kita pakai uji ahli atau uji pakar. Uji ahli atau uji pakar. Tekniknya ke sana. Nah, nanti instrumennya kita lihat di bawahnya. Kemudian untuk melihat kepraktisan ya, untuk melihat kepraktisan kita perlu observasi dan juga wawancara. Observasi itu artinya pada saat dicoba itu kelihatan enggak kesulitan yang dialami. Atau diwawancarai gimana? Bisa? Mudah? Ada sesuatu yang sulit? Enggak ada? Oke, mantap berarti. Praktis berarti bisa observasi, wawancara dan juga bisa angket. Kadang-kadang diwawancarai kan malu ya. Malu, waduh enggak enak sama gurunya gitu. Enggak enak sama temennya. Coba diuji dengan angket. Jadi jangan hanya diwawancarai, diobservasi. Manusia itu bisa berubah-ubah tergantung suasana hati kan ya. Seperti yang saya katakan tadi. Tergantung tanggalnya, tanggal muda senyum-senyum ya. Tanggal tua nanti dulu ya. Di WA aja rak dibales-bales. Ya, ditriangulasi dengan angket. Jadi kepraktisan, observasi, wawancara dengan angket. Nah, kemudian untuk yang efektivitas, pasti ada uji beda rata-rata nanti. Ada satu aktivitas, karena di R&D kemarin pasti ada aktivitas untuk yang tidak hanya deskriptif saja ya, tetapi sampai ke referensial. Jadi uji statistik nantinya. Karena efektif itu pasti membandingkan apa yang sudah dengan setelah treatment sesudah itu. Maka ada satu aktivitas untuk uji ke sana dan tidak cukup dengan ini, pasti ada wawancara, observasi dan juga angket untuk memastikan. Kita bisa bilang efektif, tapi setelah diwawancarai, loh, kok beda? Nah, makanya perlu dilihat kembali begitu. Jadi potret dalam efektif ini tidak hanya uji beda rata-rata, karena komputer itu kan saklek kan ya, masukkan angka itu dia ngomong apa adanya gitu kan ya. Tapi perlu dikomparasi, ya perlu dibandingkan dengan data kualitatif ya, baik dari wawancara atau hasil observasi yang sudah dilakukan atau ditriangulasi dengan hasil angketnya. Seperti apa hasilnya? Kalau semuanya sama berarti betul-betul ya terbukti begitu. Ya, betul-betul signifikan. Apa yang terjadi di sampel yang kita pakai betul-betul bisa mewakili populasi yang nanti akan kita pakai sebagai proses generalisasi dalam aktivitas penelitian kita. Nah, instrumennya apa saja? Nah, oke. Kalau ini uji ahli pasti ada lembar penilaian ahli, tergantung nanti yang akan dibuat. Kalau ini berupa sistem seperti yang saya buat tadi, ya pasti kaitannya dengan bagaimana sistem informasi itu. Definisi sistem informasi itu seperti apa? Sistem pembelajaran kreatif yang tadi seperti apa? Sehingga nanti akan disesuaikan dengan aspek-aspek yang ada di sana. Kemudian karena ini ada observasi, pasti ada lembar observasi. Panduan wawancara ini juga, ya kalau untuk uji beda minimal kan uji T ya, T-test ya. T-test yang digunakan. Ini minimal. Pakai yang lain, kemudian
Ankufakan ya boleh, sangat boleh. Karena di situ tertulis minimal. Jadi dua itu Bapak dan Ibu, proses penelitian awal dan juga proses pengembangannya. Masing-masing punya tujuan, apa yang dilihat, maka tujuannya beda, apa yang dilihat berbeda, maka butuh teknik dan instrumen yang berbeda. Aman sampai sini? Aman? Kalau aman pulang nih. Oke, nah sekarang kita akan melihat satu persatu. Dah, tadi ada teknik, ada instrumen. Kalau udah ada teknik, ada instrumennya, mesti ada data yang terkumpul. Oke, ya. Pertanyaan saya sebelum saya lanjut ke sini. Ini tadi kan bagian yang pertama, ini bagian yang kedua. Ya. Ibu Bapak, kalau saya mau melihat bagian yang pertama ini, bagaimana cara saya, ya kan kadang-kadang orang cari data pas habis dapat data terus bingung diri kan ya, mau diapakan ini data itu kan ya. Bagaimana untuk mendapatkan hasil akhirnya gimana ini ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini Ibu Bapak, contoh yang pertama dulu, untuk bagian yang pertama, untuk yang penelitian awal atau riset di bagian awal begitu. Apa yang kita lakukan? Atau kita lihat dua-duanya juga boleh. 1 dan 2. Apa yang bisa kita lakukan dulu? Supaya kita bisa menentukan nanti analisisnya. Ya? Sudah dapat datanya ini. Jadi kita udah tekniknya dapat, instrumennya dapat, kemudian kita masuk ke kalau udah dapat data terus diapakan gitu. Karena akan dilakukan analisis kan ya. Apa yang bisa dilakukan ya? Ya, ini tahu-tahu reduksi data. Kenapa? Tahu-tahu kok muncul reduksi data. Pengumpulannya sudah? Oke. Apakah semua data kemudian direduksi? Apa yang dilakukan pertama setelah dapat data? Yuk, awal-awal dulu pernah. Awal-awal dulu Mas Gus. Waduh. Apa? Ayo, apa-apa. Ya, dipilah dulu. Nah, pinter dipilah. Dipilahnya berdasarkan apa? Instrumen kan akan menentukan jenis. Nah, yang dilakukan adalah memilah-milah sesuai dengan jenis datanya. Jenis datanya ada berapa? 10 ya? 3. Nah, data apa saja? Dulu pernah saya mengajarkan jenis data adalah wawancara. Enggak. Apa? Nah, masa jenis datanya observasi. Saya malunya kalau ditanya di luar lulusan dari mana gitu kan ya. Kayak SD saya ngajar dulu pas ini siapa? Pak Wahyudi sama Bu Sofia. Yang malu siapa? Kami loh ya. Padahal kami tidak pernah ngajari itu kan ya. Ya, yang dilakukan adalah memilah-milah jenis datanya. Kalau teknik instrumen ini jenis datanya apa ya? Mulai dipilah. Nah, sehingga nanti jenis data itu kualitatif kuantitatif yang akan menentukan. Oh, nanti seperti itu. Oke. Nah, itu kuncinya dulu. Jadi Bapak dan Ibu mulai memetakan itu kalau udah tahu, nah nanti baru akan, wah ini datanya kualitatif. Berarti kalau kualitatif, analisisnya ini. Oh ini datanya kuantitatif. Oh analisisnya ini. Enak kan? Lulus ini berarti ya. Gampang kan ya. Jadi sebenarnya semua itu kalau dilakukan dengan alur yang benar, itu enak Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kan kita nggak tahu yang apa yang kita lakukan kan ya. Memulai dari mana ini gitu ya. Skenarionya kayak kemarin nulis gitu ya. Astaga, sampai peraturan pemerintah. Ini memang jadi menteri kah ini? Wah, ini sudah kayak kepala sekolah semua ya. Mungkin malah pengawas ya. Jadi dinas pendidikan nanti ya. Oke, jadi benar sekali Ibu Bapak ya. Jadi setelah kita mengumpulkan ada teknik ini kan ini ada beberapa ada yang sama kan ya. Tekniknya sudah ketahuan, instrumennya sudah ketahuan, maka jenis datanya nanti akan kelihatan dari sini. Ya kan? Betul sekali. Jadi
Kita pilih itu berdasarkan jenis datanya. Nah, kalau udah kita pilih jenis datanya seperti ini begitu ya. Ya. Oke. Baru nanti kita tentukan begitu. Nah, ini kan tadi hasil data kualitatifnya yang mana saja, hasil observasi, wawancara, angket saya masukkan ke sini untuk yang angket tertutup ya Bapak dan Ibu ya, yang berupa skor-skor ya, skala Likert begitu ya. Saya masukkan ke sana, nanti kalau angketnya berupa angket terbuka dalam bentuk jawaban itu bisa dimasukkan ke data kualitatifnya. Tapi ini angket yang saya masukkan adalah angket yang skala Likert yang bentuknya skor begitu. Nah, ini mulai kita pilah-pilah seperti ini yang paling gampang. Kenapa hasil uji ahli juga saya masukkan ke kuantitatifnya, karena nanti itu kaitannya dengan skor-skor yang diberikan dan nanti akan dapat kategori dari masing-masing skor untuk menentukan kualitas dari produk yang kita buat. Nah, dari sini sudah kelihatan nanti. Ya, data kualitatifnya yang mana saja, kuantitatifnya yang mana saja, sehingga sebenarnya kalau R&D itu dilakukan, berarti sebenarnya kita sudah melakukan jenis penelitian yang mana? Ada kualitatif dan kuantitatifnya. Campuran, kombinasi, match method kan. Nah, jadi ini sebenarnya kita mau tidak mau kalau bicara konteks R&D teman-teman atau Bapak dan Ibu, kita sudah bicara dalam konteks match method. Jadi tidak bisa bicara tentang kualitatif saja, enggak. Pasti ada kuantitatifnya gitu atau sebaliknya. Sehingga nanti tergantung urutannya, mana dulu. Kalau urutannya kualitatif dulu, nanti kita lihat desainnya. Tangkaran atau yang lainnya. Kita lihat di sana. Paling tidak ini dulu. Aman ya? Jadi kita sudah tentukan sudah tentukan dulu jenis data yang terkumpul begitu, diidentifikasi, diklasifikasikan, baru nah ini tadi yang disampaikan oleh Mas Gus tadi ada di dari sana. Jadi kalau sudah datanya kualitatif ya kita pakai ada teori-teori yang ada di sana. Analisis untuk data-data yang sifatnya kualitatif. Ya, direduksi tadi datanya. Mulai dikumpulin kemudian dipilah-pilahkan ya, pernyataan-pernyataan yang sama, data-data observasi yang sama mulai dicentang, dikelompokkan gitu ya. Kemudian baru disajikan dalam klasifikasi rumpun yang sama tadi begitu. Mulai dikumpulkan di sana baru ditarik ternyata kesimpulannya seperti ini. Nah, ini kalau sudah ketemu jenis datanya. Ya, kemudian tadi untuk yang kualitatifnya sudah. Kemudian yang kuantitatifnya Bapak dan Ibu, kuantitatifnya tadi kan ada untuk yang hasil uji ahli dan pakar ya. Jadi ini perlu dilakukan analisis deskriptif, menggambarkan hasil penilaiannya seperti apa. Karena nanti kan munculnya skor-skor kan ya. Skor untuk kita buat deskripsi dan dibuat kategorinya. Dengan nanti skor sekian sampai sekian, kategorinya valid, dan sebagainya, mesti nanti akan muncul ke sana. Kemudian baru dipetakan kategorinya untuk melihat kevalidan produknya. Jadi analisisnya pasti sampai analisis deskriptif saja, karena menggambarkan hasil kuantitatif dari skor-skor yang diperoleh. Baru dibuatlah kategorinya. Dibuat kategorinya, kemudian baru bisa ditentukan valid tidaknya produk yang kita hasilkan. Kemudian untuk hasil angket mirip Bapak dan Ibu. Angket itu kan juga nanti berupa skor ya, skor yang nanti akan dideskripsikan skor itu, kemudian dibuat dalam bentuk kategori sama, kemudian nanti akan dikategorikan. Angketnya bisa positif, sangat positif, atau sangat sesuai, tidak sesuai, disesuaikan dengan keinginan kita. Pasti ada kategorinya. Kemudian bagian yang ketiga, ini hasil skor uji coba. Nah ini tidak cukup kalau hanya deskriptif saja. Jadi tidak hanya menggambarkan kondisi datanya, tetapi perlu dianalisis secara inferensial. Karena ada uji statistik di sana. Uji beda rata-rata. Minimal pakai uji t-test tadi. Nah, sehingga ini nanti analisis yang dilakukan pasti, karena ini akan ada uji beda rata-rata, masih ingat? Uji prasyarat yang harus dipenuhi? Lupa. Bapak yang dari matematika harus ingat ini. Lupa juga. Iya, ini untuk uji t-test ya. Berarti kan ada uji normalitas, uji homogenitas dan sebagainya, sehingga kita baru bisa untuk melakukan uji T-nya di sana. Berarti deskriptif pasti dilanjutkan dengan inferensial yang didahului dengan uji prasyaratnya dipenuhi. Asumsi data normal dan datanya harus dalam kondisi yang homogen. Jadi ini kalau sudah dikategorikan
jenis datanya, kita sudah bisa menentukan analisisnya seperti apa. Aman ya? Kalau ini sudah dapat semua, ya langsung dianalisis sesuai dengan jenis datanya. Nah, contohnya tadi, kalau ini tadi kan terkait dengan teknik, instrumen, dan juga analisisnya. Terus nanti berdasarkan hasil yang dikembangkan, itu pasti nanti ada model pengembangan yang kita gunakan. Contoh yang di sini misalkan. Contoh yang di sini, saya menghasilkan 2 sistem. Ya, sistem informasi berbasis web dan sistem pembelajaran kreatif berbasis web. Jadi karena ini sistemnya beda, gitu ya. Yang satu sistem informasi basisnya web yang tidak melibatkan artinya proses pembelajaran, saya akan menggunakan model pengembangan yang berbeda dengan yang sistem pembelajaran. Kalau sistem pembelajaran kan pasti menggunakan pedagogi. Ada cara bagaimana mengajar. Nah, sehingga pasti ini menggunakan desain pengembangan yang berbeda. Nah, ini bicara tentang bagaimana mengembangkan produk kita. Nah, ini karena ini dua hasil yang berbeda, maka saya pilah-pilah Bapak dan Ibu. Saya pilah-pilah dalam proses pengembangan produk yang saya hasilkan tadi. Yang pertama untuk yang sistem informasi dan juga data sekolah tadi yang berbasis web tadi, karena ini sifatnya lebih ke sistem informasi, saya kembangkan dengan 4D ini. Mulai dari saya identifikasi tentang kebutuhannya apa, desainnya seperti apa, saya kembangkan dan baru didiseminasikan atau diuji cobakan. Karena ini sebuah sistem begitu. Nah, ini juga sama nanti. Teknik ini sebenarnya sesuai dengan yang atas tadi ya. Tapi prosesnya ini berbeda dengan yang kedua. Yang keduanya karena ini sistem pembelajaran, maka saya gunakan Azure. Karena di sini ada apa ini? Ini, sorry, di sini dulu. Nah, berarti kan kita ngajar siapa kan? Kalau yang tadi kan, ya karena sistem umum begitu ya, tidak perlu menganalisis secara detail tentang siapa yang kita ajar. Kemudian di sini, menentukan apa ini? Iya, menentukan tujuan pembelajarannya. Ya, makanya ini beda banget dengan yang pertama. Jadi nanti Bapak dan Ibu betul-betul analisis, saya mengembangkan apa ya? Ada kaitannya dengan pembelajaran enggak ya? Kalau ada dengan pembelajaran ya saran saya pakai Azure atau DNCarry. Karena itu desain instruksional untuk pembelajaran begitu. Jadi ini sudah mulai berbeda tahap pengembangannya. Jadi mulai dari pendahuluan untuk penelitian pendahuluannya ya dianalisis untuk bagaimana siswanya begitu ya. Kemudian baru menentukan tujuan pembelajarannya. Nah, ini bahkan menentukan medianya apa, bahan ajarnya apa begitu. Baru setelah diseleksi kemudian mencoba untuk mengembangkan media dan juga material itu baru digunakan di kelas begitu. Baru dievaluasi. Nah, ini bedanya. Setiap produk yang kita hasilkan, dia keluarnya apa, sangat menentukan jenis pengembangannya yang berbeda. Sama-sama bahannya ketela, kalau bikin getuk sama bikin apa lagi ya? Yang beda keripik. Jelas beda banget ya. Sama-sama yang sama-sama yang dilembutkan apa ya? Bikin getuk sama bikin yang dibungkus pakai daun pisang. Nah, lepet misalkan. Kan beda ya, sama-sama dihaluskan tapi prosesnya berbeda. Sama persis dengan yang ini. Bisa dipahami yang ini Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti tentukan desain modelnya sesuai produk yang akan kita hasilkan. Nah, itu Ibu Bapak yang bisa saya berikan. Wah, ini pas ya, jam 2. Jadi paling tidak kalau saya mau pakai R&D, metode yang nanti saya harus runtun seperti itu. Identifikasi produknya apa, gitu ya. Kemudian baru diidentifikasi desain pengembangannya apa, kemudian dilihat tentang teknik dan instrumennya. Kalau sudah ada teknik dan instrumennya, berarti ada datanya, kemudian dipilah-pilah datanya. Setelah itu baru bisa ditentukan bagaimana proses menganalisis data itu. Dan jangan lupa, setiap produk pasti punya ciri, dan ciri itu yang akan menentukan desain pengembangan yang akan kita gunakan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat ya untuk kita.